And it goes a little Yeah. something like. How can we love you all summer and after fall? I'll keep you all summer and after fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyifa Putri dengan NIM 21104320005. Di sini saya akan mempresentasikan satu bidang fisika yang akan menjadi bahan presentasi fisika dasar saya dengan dosen pengampu Bapak Riko Adriel, MSI. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kalor dan temperatur. Yang pertama ada kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Simbol dari kalor adalah Q yang melambangkan quantity of heat. Selanjutnya ada satuan-satuan kalor. Yang pertama ada kalori. 1 kalori adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. 1 kalori makanan adalah 1000 kalori. Yang kedua ada Joule. Joule merupakan satuan internasional. 1 kalori adalah 4,1846 Joule. Dan ekivalen mekanik kalor juga menggunakan satuan Joule. Yang ketiga ada BTU. Ini merupakan United States Customary Unit. BTU adalah singkatan dari British Thermal Unit. 1 BTU adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 pon air dari 63 derajat Fahrenheit menjadi 64 derajat Fahrenheit. 1 BTU itu sama dengan 252 kalori, sama dengan 1054 kilojoule. 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Dan 1 kilokalori itu sama dengan 4,186 kali 10 pangkat 5 Joule. Pengaruh kalor terhadap benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Dan yang ketiga, kalor dapat menyebabkan pemuaian. Yang pertama kita akan membahas mengenai kalor mengubah suhu benda. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu suatu zat dengan syarat kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhunya. Lalu kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding dengan massa benda. Lalu kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung jenis benda. Secara matematis dapat ditulis Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q merupakan kalor yang satuannya Joule, M merupakan massa benda yang satuannya kilogram, C merupakan kalor jenis yang satuannya J per kilogram Kelvin, dan delta T merupakan perubahan suhu yang satuannya merupakan Kelvin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor jenis. Kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil. Suatu benda didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Secara sistematis, kalor jenis dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Q per M kali delta T. Ini merupakan rumus variasi dari kalor yang tadi. Jadi ini sama dengan Q. Jadi yang kalor tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T, dan kita variasikan menjadi C-nya. Ini merupakan beberapa kalor jenis suatu zat. Ada timah, perak, kuningan, tembaga, gelas, aluminium, es, merkuri, alkohol, air laut, dan air. Selanjutnya ada kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C besar. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Secara sistematis ditulis C sama dengan Q per delta T. Tadi Q adalah M kali C kali delta T, maka delta T-nya bisa kita bagi dan tinggal C sama dengan M dikali C. C ini merupakan kapasitas kalor, M merupakan massa benda, dan C merupakan kalor jenis benda. Yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Yang pertama, kalor uap atau kalor didih, disebut juga heat of vaporization. Merupakan kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat cair menjadi uap.
kalor uap ini sama dengan kalor embun. Tuliskan dengan Q sama dengan M dikali LV. Selanjutnya ada kalor lebur atau heat of fusion, merupakan banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk merubah wujud dari padat menjadi cair. Kalor lebur itu sama dengan kalor beku. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali LF. Berikut beberapa nilai kalor, uap, atau kalor lebur suatu zat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai azas Black. Bunyi azas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang ditinggal zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara sistematis dapat kita tulis Q lepas sama dengan Q terima. Dan kita jabarkan lagi, M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Delta T1 bisa kita tulis menjadi T1 dikurang TC. TC merupakan suhu akhir atau suhu campuran. Dan delta T2 bisa kita tulis TC dikurang T2. Kita akan masuk contoh soal yang pertama. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air. Kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah 3 kg, C-nya 4186, dan delta T-nya adalah perubahan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi 35 derajat Celcius kita kurang sama 10. Dapatnya 25. 25 dikali 12.568 adalah 313,95 kJ. Contoh soal yang kedua, jika kalor jenis air adalah 1 kilokal per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kilokal per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 90 kilokal per kilogram, dan kalor uap air adalah 540 kilokal per kilogram. Maka untuk menaikkan suhu 5 kg es min 20 derajat menjadi uap air 120 derajat diperlukan kalor sebesar. Maka kita jawab untuk yang pertama Q1-nya itu adalah perubahan suhu es yang awalnya min 20 derajat menjadi 0 derajat Celcius. Maka Q1-nya dapat kita tulis massa esnya dikali kalor jenis es dikali delta T. Masanya itu 5, kalor jenis esnya 0,5, dan delta T-nya dari min 20 ke 0 berarti 0 dikurang 20, dikurang min 20 sama dengan 20. Maka 5 dikali 0,5 kali 20 sama dengan 50 kilokal. Yang kedua, perubahan dari es menjadi air. Berarti kita akan menggunakan kalor lebur es. Q2 itu sama dengan M dikali LF, di mana LF-nya adalah 80. Maaf, di sini saya salah tulis, harusnya di sini 80. 5 dikali 80 sama dengan 400 kilokal. Ini merupakan Q2, dan selanjutnya kita akan membahas Q3, di mana air yang awalnya 0 derajat Celcius menjadi air yang mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Q3 itu sama dengan M kali C air atau kalor jenis air dikali delta T. Sama dengan 5 kali 1 kali 100 itu 500 kilokal. Selanjutnya dari air yang suhunya 100 derajat Celcius akan menjadi uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Maka Q4 sama dengan M dikali LV sama dengan 5 dikali 540. LV merupakan kalor uap sama dengan 2700 kilokal. Selanjutnya perubahan suhu uap dari 100 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Maka Q5 itu sama dengan M dikali kalor jenis uap dikali delta T sama dengan 5 kali 2 kali 20 sama dengan 200 kilokal. Maka Q totalnya adalah kita tambah sampai Q5, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5 sama dengan 50 tambah 400 tambah 500 tambah 2700 tambah 200 sama dengan 3850 kilokal. Contoh soal yang ketiga,
Air bermasa 200 gram bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu akhir campuran saat kesetimbangan termal adalah, jadi kita akan menggunakan prinsip asas Black. Kita ketahui M terimanya itu 200 gram, M lepas atau massa zat yang dilepas adalah 100 gram. Lalu suhu yang diterima itu 30 derajat Celcius, dan suhu yang dilepas itu 90 derajat Celcius. Q terima itu sebenarnya Q lepas, kita menggunakan prinsip asas Black, dan M kali C kali delta T terima itu sama dengan M kali C kali delta T lepas. Massa terima tadi 200 gram, dikali 1 kalori per gram derajat Celcius, dikali T merupakan suhu akhir atau suhu campuran, dikurang 30 derajat Celcius. Sama dengan 100 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius, dikali delta T lepas merupakan 90 derajat Celcius, dikurang T, suhu akhirnya. Maka 200 T dikurang 6.000 sama dengan 9.000 kalori kurang 100 T. 200 T tambah 100 T sama dengan 9.000 kalori tambah 6.000 kalori. Maka 300 T itu sama dengan 15.000 kalori. T sama dengan 15.000 dibagi 300 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi suhu akhir atau suhu campuran dari dua zat ini adalah 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas mengenai temperatur. Temperatur atau suhu merupakan tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Untuk menentukan nilai kuantitatif suatu zat, diperlukan alat ukur yang dinamakan termometer. Ini merupakan skala dari temperatur. Ini merupakan perbandingan dari temperatur dari Celsius ke Reaumur atau dari Celsius ke Fahrenheit atau Celsius ke Kelvin, dan begitu juga dengan ketiga skala temperatur yang lainnya. Ini merupakan perbandingan titik didih air dan titik beku air untuk keempat skala temperatur. Untuk Celsius, titik beku air berada pada 0 derajat, dan titik didih airnya berada pada 100 derajat. Untuk Fahrenheit, titik bekunya berada pada 32 derajat, dan titik didihnya berada pada 212 derajat. Untuk Kelvin, titik bekunya berada pada 273 dan titik didihnya berada pada 373. Untuk Reaumur, titik bekunya berada pada 0 derajat juga dan titik didih airnya berada pada 80 derajat. Ini merupakan beberapa temperatur acuan. Ada titik didih hidrogen, titik didih nitrogen, titik beku air raksa, titik beku air, titik didih air, titik didih sulfur, titik cair perak, dan titik cair emas. Kita akan masuk ke contoh soal mengenai temperatur. Skala Celsius dan skala Fahrenheit akan menunjukkan angka yang sama pada temperatur berapa. Maka kita pakai perbandingan dari Celsius dan Fahrenheit, di mana Celsius per F dikurang 32 itu sama dengan 5:9. Maka Celsius sama dengan 5 dikali F kurang 32 per 9. Karena Fahrenheit sama dengan Celsius, maka kita substitusi menjadi F sama dengan 5 dikali F kurang 32 per 9. Maka jadinya 9F sama dengan 5F dikurang 160. 9F dikurang 5F sama dengan min 160. 4F sama dengan min 160, maka F-nya sama dengan min 40. Jadi skala Celsius dan skala Fahrenheit akan menunjukkan angka min 40, dan itu sama. Contoh soal yang kelima, diketahui suhu pada skala derajat Celcius yaitu 40. Tentukan suhu Reaumur, Fahrenheit, dan suhu Kelvin. Yang pertama kita mengubah skala Celsius ke Reaumur. Perbandingannya itu Reaumur per Celsius itu sama dengan 4:5. Maka Reaumurnya itu 4/5 dikali Celsius. 4/5 dikali 40 menghasilkan 32.
Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Yang kedua, kita mengubah skala Celcius ke Fahrenheit. Menggunakan perbandingan TC kurang 32, maaf ini TF, TF dikurang 32 per TC itu sama dengan 95, TF dikurang 32 sama dengan 95 kali TC, TF dikurang 32 sama dengan 95 kali 40, maka TF kurang 32 sama dengan 72, dan kita tambahkan menjadi 104. Jadi ketika diukur dengan termometer Fahrenheit, suhunya adalah 104 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, kita mengubah skala Celcius ke Kelvin, di mana kita tinggal menambahkan aja. Jadi untuk skala Kelvinnya itu tinggal kita tambahkan 40 dengan 273, akan menghasilkan 313. Jadi ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya menjadi 313 Kelvin. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer merkuri. Termometer merkuri adalah termometer yang paling umum. Pipa kapilernya sempit membuat termometer ini lebih sensitif. Range-nya jadi dari min 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Atau 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Batang kaca bulat atau oval bertindak sebagai kaca pembesar. Bulb atau bola dibuat dari kaca tipis. Yang kedua ada termometer klinis. Biasanya termometer ini bertipe termometer kaca zat cair. Range-nya berada di 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Memiliki penyempitan atau constriction untuk mencegah zat cair jatuh kembali ke bola segera setelah pembacaan. Saat mengukur, bohlam diletakkan secara lembut di bawah lidah pasien. Yang ketiga ada termometer maksimum dan minimum. Termometer maksimum mencatat temperatur tertinggi, termometer minimum mencatat suhu terendah untuk hari atau periode tertentu. Jenis-jenis termometer yang selanjutnya yaitu termometer alkohol. Alkohol digunakan untuk membuat termometer karena yang pertama titik bekunya rendah atau low freezing point, yaitu min 115 derajat Celcius. Yang kedua, cairannya aman, dan yang ketiga, harganya murah. Kekurangannya, pemuaian yang tidak merata atau non-uniform expansions, dekat ke kaca, reaksinya lambat terhadap perubahan temperatur, dan titik didih yang rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang kelima ada termometer termokopel. Sebuah termokopel adalah pertemuan antara dua logam yang berbeda yang menghasilkan tegangan yang terkait dengan perbedaan suhu. Termokopel banyak digunakan sebagai sensor suhu untuk pengukuran dan kontrol. Termokopel harganya murah dan dapat diganti-ganti. Tersedia dengan konektor standar dan dapat mengukur berbagai suhu. Ini merupakan kelebihan dari termometer termokopel. Keterbatasan utama dari termometer termokopel yaitu akurasinya. Termometer termokopel dapat error sistem kurang dari 1 derajat Celcius sulit untuk dicapai. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan penggunaan kalimat, saya memohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Riko Adrial MSI. Dan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.